Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Manusia berusaha mengendalikan emosinya. Karena memang kehidupan kita ini tidak lepas daripada emosi atau perasaan kita yang berbagai macam, yang antara lain yang sering dimaksudkan dengan emosi adalah walaupun emosi itu bermacam-macam, tapi emosi yang akan kita bicarakan di sini adalah emosi yang cenderung mengajak kepada yang kurang baik. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk selalu mengendalikan emosi kita, selalu berusaha untuk menahan perasaan marah kita, untuk berusaha untuk meredam rasa-rasa jengkel yang ada di dalam hati kita. Ini ada sedikit cerita di zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasul SAW berjalan bersama dengan Anas radhiyallahu an, tiba-tiba ada seorang Badui mengejar dan serta-merta menarik serban Rasulullah SAW dengan keras sekali. Anas berkata, "Aku melihat bekas tarikan serban pada leher Rasulullah SAW." Lalu si Badui yang menarik serban Rasulullah itu berkata, "Wahai Muhammad, berilah aku dari harta Allah yang ada padamu." Jadi dia meminta kepada Rasulullah, minta harta, minta bagian, tapi dengan cara yang sangat kasar. Memang tipenya orang-orang Badui itu pada zaman dahulu adalah orang-orang yang biasa kasar. Rasul menoleh sambil tersenyum. Jadi bukannya marah, tapi tersenyum. Lalu memerintahkan sahabat agar memberikan harta yang cukup banyak kepada Badui tersebut. Nah, sikap Nabi SAW ini menggambarkan betapa hebatnya kemampuan beliau dalam mengendalikan emosi. Jangankan marah, tapi malahan tersenyum. Beliau disakiti, tapi beliau sama sekali tidak menunjukkan rasa marahnya. Kemarahan sebetulnya adalah suatu ketegangan yang muncul akibat penolakan kita terhadap apa yang tidak kita senangi, terhadap apa yang tidak kita inginkan, atau orang yang selalu bersikukuh dengan pendapat tertentu tanpa melihat kesalahan atau kebenaran. Nah, dalam hal ini, dampak daripada kemarahan merupakan suatu hal yang sangat negatif. Utamanya kalau dilihat dari segi kesehatan, berdampak negatif pada jantung. Orang yang sedang marah, saat marah itu maka akan mempengaruhi kecepatan jantung kita, memaksa jantung kita untuk memompa darah lebih banyak. Sehingga kadang-kadang kita dengar ada orang yang tekanan darahnya tinggi. Kalau orang suka marah, dikatakan awas loh, hati-hati, itu bisa menaikkan tekanan darah tinggi. Dan ini memang benar adanya. Nah, akibat yang lebih fatal lagi, kadang-kadang orang yang punya tekanan darah tinggi, karena itu adalah akibat dari jantung yang memompa lebih cepat, maka biasanya akibat yang lebih berat adalah orang tersebut akhirnya mengidap penyakit jantung. Kemudian ada lagi yang lainnya ketika seorang datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, berilah aku nasihat." Rasul bersabda, "Jangan marah." Lelaki itu mengulang lagi permintaannya atas nasihat Rasulullah SAW sampai beberapa kali. Tetapi Rasulullah SAW tetap menjawab, "Jangan marah." Jadi jangan marah ini adalah nasihat yang diberikan oleh Rasulullah atas orang yang datang memohon nasihat kepadanya.
Hadis riwayat Bukhari. Nah, kalau kita perhatikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada bagian surah Ali Imran ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi di sini menahan amarah itu sangat penting sekali bagi kita. Karena dengan kemarahan kita mempunyai akibat yang tidak baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang yang kena dampak marah kita tersebut. Dan disuruh memaafkan kesalahan orang lain. Jadi menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain. Seberapa besar pun kesalahan orang kepada kita, hendaklah kita berusaha untuk memaafkannya. Kalau kita perhatikan, karakter marah itu ada beberapa. Ada orang yang cepat marah, tetapi cepat sadar, sehingga dia harus berusaha mengendalikan marahnya. Kemudian ada orang yang lambat marah, tetapi begitu marah, ya sadarnya juga lama. Jadi marahnya tidak segera muncul, tapi begitu muncul, maka lambat bersadar. Kemudian ada orang cepat marah, tetapi lambat sadarnya. Ada juga orang yang lambat marah, cepat sabar. Yang paling baik tentu saja orang yang di antara kategori ini tadi, orang yang lambat marah tapi cepat sadar. Artinya cepat menyadari kalau kemarahan tidak baik sehingga dia berhenti daripada kemarahannya. Jadi kalau kita lihat, yang paling benar itu adalah orang yang mampu marah. Artinya dia bisa untuk marah, tetapi dia mampu untuk mengendalikan amarahnya. Dia bisa memaafkan kesalahan orang lain, dia bisa memaafkan segala bentuk yang tidak baik yang ditujukan pada dirinya. Di saat dia sedang marah tadi, dia bisa mengendalikan emosinya. Jadi mampu menahan marah, memaafkan orang lain, mampu membuka-buka lembaran baru untuk berbaik kembali. Inilah yang kita harapkan. Jangan sampai kita marah menjadi manusia yang pendendam atas kemarahan yang telah dilakukan orang lain terhadap kita sehingga kita marah. Kendalikanlah emosi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.